atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan penuh dengan kecanggihan teknologi seperti yang kita rasakan saat ini. Penghormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Lux Mame, penghormatan saya kepada Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Guru hebat yang bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif hari ini. Baik, memulai kegiatan kita hari ini, mari sama-sama kita membacakan basmalah dan kita lanjutkan dengan Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, hari ini kami akan mencoba untuk mendiseminasi atau melakukan penimbasan terhadap materi di kegiatan calon guru penggerak angkatan 11 yang telah kami ikuti di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Saya Pak Feris, CGP angkatan 11 Kota Lux Mame akan melakukan diseminasi budaya positif dan tujuan dari diseminasi ini yaitu menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Jadi intinya kita nanti sama-sama mengetahui cara penerapan budaya positif di sekolah kita. Kemudian menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat serta terbentuknya motivasi intrinsik yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri siswa itu pada murid dengan penerapan keyakinan kelas. Jadi melalui keyakinan kelas nanti akan terbentuk motivasi yang berasal dari diri siswa, bukan dari luar dan bukan pengaruh dari yang lain. Jadi untuk menyatukan pemahaman kita, menyatukan konsentrasi kita, saya akan melakukan ice breaking sebentar, yaitu tentang clue ya. Clue-nya adalah tiang bendera itu lurus. Paham ya clue-nya? Tiang bendera itu lurus. Jadi kopi itu 3, dasi itu 2, teh itu berapa? 1, teh 2. Bisa dijelaskan teh 2 kenapa? Ya, karena kan clue kita lurus. Jadi yang lurus itu T1, di H1. Sudah menyatu berarti ya konsentrasi di sini. Udah, saya akan lanjutkan kembali. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menyaksikan tayangan video inspiratif tentang teamwork. Mungkin sama-sama kita bisa menyaksikannya dan merefleksikan kembali terhadap situasi kita sekarang ini seperti apa. Baik, dari tayangan video tadi kita sudah menyaksikan sama-sama tentang teamwork. Nah, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dari video tadi? Ada yang bisa menyampaikan? Alhamdulillah, saya dapat mengambil pelajaran dari video tersebut bahwa sebuah teamwork itu akan berhasil dengan baik apabila seluruh tim yang ada dalam seluruh tim mereka ini mampu menyamakan visi dan misi dalam bekerja. Tetapi apabila dalam kelompok mereka itu ada satu orang saja yang punya pikiran tidak saling mendukung, maka kerja tim akan terhalang dan tidak sampai sesuai dengan tujuan mereka. Demikian. Baik, terima kasih Bu Dan. Mungkin apa yang disampaikan sama Ibu Dan tadi sudah mewakili dari video tersebut. Jadi intinya teamwork itu atau kolaborasi itu dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau dalam penerapan suatu kegiatan baik itu di sekolah atau dimanapun itu sangat dibutuhkan. Apalagi sekarang ya, contohnya hari ini saja dengan kolaborasi dari Bapak Ibu bisa membersamai kami dalam kegiatan diseminasi itu suatu langkah yang luar biasa bagi kami dan kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah
bisa meluangkan waktu untuk berkolaborasi dengan kami. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, tanpa teamwork yang bagus, maka kegiatan sekolah atau kegiatan apapun tidak akan bisa berjalan sebagai mestinya. Seperti contohnya tadi si SP ini, si pengacau. Jadi satu orang aja yang bisa mengacaukan itu akan merusak suasana yang ada di sekolah kita ini. Baik, ini tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Tujuan dari Ki Hajar Dewantara itu atau Ki HD itu yaitu menuntun murid. Menuntun artinya membimbing atau mengarahkan murid itu untuk mencapai sesuai dengan kodrat dia. Jadi bukan menuntut. Kita selama ini mungkin seringnya menuntut apa-apa harus sesuai dengan keinginan kita tanpa memperhatikan kebutuhan dan kodrat yang ada pada siswa tersebut. Jadi kodrat yang ada pada siswa itu ada dua, yaitu kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kalau kodrat alam itu yaitu berkaitan dengan diri dia sendiri. Potensi yang dia miliki itu yang kita asah dari siswa, bukan kita paksa kemauan kita. Makanya di pembelajaran kurikulum merdeka itu digalakkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian ada kodrat zaman. Kodrat zaman itu kita tidak bisa terlepas dengan yang namanya IT, karena setiap waktu itu akan selalu ada perubahan dan kemajuan dalam bidang IT, dan itu harus tetap kita setarakan dengan kodrat siswa tersebut. Kemudian poin yang akan saya sampaikan di sini yaitu tentang kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Mungkin Bu Hanum tadi lebih banyak ke teorinya, kalau saya nanti mungkin lebih banyak ke prakteknya. Jadi di restitusi ini dan di posisi kontrol itu lebih banyak ke praktek. Mungkin kita akan melihat bagaimana cara menangani kasus siswa nanti seperti apa menggunakan tahap-tahapan segitiga restitusi. Berbicara tentang budaya positif itu tidak asing lagi bagi kita, karena setiap harinya kita tidak terlepas dengan yang namanya budaya positif itu. Cuma namanya saja mungkin kita tidak membahasakan budaya positif. Seperti halnya penerapan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Itu tiap hari kita lakukan. Kemudian juga yang memberhentikan siswa untuk mendorong kereta sampai ke situ, sampai ada tulisannya. Biasa silakan masuk, jadi anak-anak masuk terus. Jadi suatu hal yang positif yang bisa kita tampilkan kepada siswa, itu salah satunya budaya positif yang kita terapkan. Dan juga yang berbentuk religius, yaitu yasinan setiap hari Jumat kita lakukan. Kemudian juga berjiwa gotong royong, yaitu setiap Kamis kita melakukan kerja bakti atau gotong royong di lingkungan sekolah. Dan semua itu adalah budaya positif yang selama ini tidak kita bahasakan dengan budaya positif, tapi kita selalu menerapkannya di kehidupan sehari-hari dengan siswa. Mungkin itu akan lebih kita tingkatkan lagi karena itu hal yang sangat bermanfaat bagi siswa kita. Selanjutnya, ini tentang paradigma belajar. Seperti yang disampaikan tadi, kita setiap waktu itu terus berkembang, perubahannya terus berkembang, tidak lagi menonton dan terus mengikuti dengan perubahan zaman. Di sini dari pengajaran yang berpusat pada guru ke pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi pembelajaran itu tidak berpusat pada berbasis pengajaran guru kepada siswa, tapi itu lebih senternya itu pusatnya ditujukan kepada siswa. Siswalah yang aktif dan guru sebagai fasilitator untuk mengarahkan siswa. Kita tidak serta-merta harus berkoar-koar dari pagi, dari jam pertama sampai akhir, tapi anak-anak nggak tahu apa-apa. Tapi sampaikanlah hal-hal yang inti saja biar anak-anak yang menangkap dan mengembangkan sendiri, baik itu melalui diskusi kelompok maupun dari proyek-proyek yang dia lakukan. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi, karena kebutuhan anak itu berbeda-beda, potensi anak juga berbeda. Mungkin dia anak pendiam, kalau kita suruh ngomong dia nggak akan bisa. Apapun yang kita paksakan dia tetap nggak akan bisa, karena itu adalah kebutuhan dia. Dia tidak bisa public speaking, dia hanya bisa menulis atau membaca atau hal lainnya. Disitulah anak sesuai dengan audio, visual dan kinestetiknya. Dia kita bagi kelompok berdasarkan gaya belajar dia. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia merupakan hal yang harus terlebih dahulu terpenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan melanjutkan hidupnya. Jadi kalau salah satu aja tidak terpenuhi, maka kita tidak akan bisa melanjutkan hidup ya. Misalnya yang pertama itu ada bertahan hidup. Jadi bertahan hidup apa yang kita lakukan supaya kita bisa bertahan hidup? Makan. Ya, kalau nggak makan pasti kita
menyenangkan, bisa beraktivitas, terutama beribadah. Ya. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Ada kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Itu bukan hanya sama peserta didik, juga sama kita sendiri. Yang namanya juga kebutuhan dasar manusia, berarti mencakup semua lingkup, baik itu kita sebagai guru maupun siswa. Jadi salah satu kebutuhan siswa tidak terpenuhi, maka siswa akan berefek di kelas. Apakah dia tertidur, dia itu sering keluar masuk, mungkin ada kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Misalkan saja bertahan hidup, makan ya, dari segi makan. Siswa ketika di kelas dia minta keluar masuk, izin untuk makan, tapi kita melarang dia. Mungkin kita sudah buat aturan, makanya melarang, dan dia harus terima konsekuensi terhadap aturan kelas yang kita sepakati. Dan ketika sampai di kelas, dia bukan tidak bisa belajar karena kebutuhan dia tidak terpenuhi. Dia merasa sakit perut, uring-uringan, keluar masuk. Kenapa begitu? Karena kebutuhan dia itu belum terpenuhi. Di sini kita bisa melihat, nih bertahan hidup, ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Dan ada juga siswa yang sering mengganggu, mengambil makanan orang dan sebagainya. Karena itu kebutuhan dasar dia tentang bertahan hidup belum terpenuhi. Kemudian ada kasih sayang dan merasa diterima. Nah, bayangkan saja ketika kita berada di suatu forum dan kita diasingkan, tidak dipeduli, dikecewakan, dan itu bagaimana rasa kita? Pasti merasa sedih. Kita berada di suatu lingkungan, di sekolah misalnya, di dalam kelas, tapi kita dikecewakan, dimarah-marahin, dicemoohin, itu perasaan kita terasa asing, sedih. Nah, itu perasaan merasa diterima. Jadi siswa itu ingin merasa diterima. Mungkin di rumah dia dengan berbagai latar belakang permasalahan yang dihadapi, dan sampai sekolah kita sebagai pendidik malah memarahi dia tanpa melihat latar belakang dia seperti apa. Di rumah dia sudah sedih, nggak dapat kasih sayang, dan sampai di sekolah dia mendapat perlakuan yang sama juga dengan yang di rumah. Bagaimanakah hati dia? Pasti akan merasa sedih. Dan juga mungkin ada kejadian yang tempat kita, mungkin waktu salaman ada dikecup, mungkin dia perlu mungkin kasih sayang, cara dia salah. Iya, mungkin ada kasus ya. Iya, dalam umur dia ingin meluapkan kasih sayang dia, karena mungkin dia tidak mendapatkannya di rumah, jadi dia meluapkannya di sekolah, tapi dengan cara yang salah. Kita sebagai pendidik mengarahkan dia bahwa hal yang seperti itu sungguh tidak wajar, karena kita sudah SMK ya, kecuali anak SD, anak TK kasih pelukan atau apa, mereka sangat senang dan bahagia. Tapi ini akan berbeda. Jadi kita tugas pendidik untuk mengarahkan anak-anak seperti itu. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, prestasi diakui dan didengar. Nah, ada anak-anak yang menonjol di kelas, dia suka menjadi penguasa, dan dia sesungguhnya dia ingin kebutuhan penguasa diri dia itu belum terpenuhi, maka dia mengambil punya kawan dengan seolah-olah dia penguasa di situ, menjadi pemimpin. Jadi kitalah yang bisa mengarahkan mereka. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru. Dan ada anak-anak yang sangat kreatif ya, saya kreatif, mencoba berbagai hal-hal yang positif. Tapi kalau udah dia mencoba hal-hal negatif, itu tugas kita untuk mengarahkan. Jadi kesenangan, kita butuh kesenangan itu. Kalau nggak senang, kita belajarnya hampa. Jadi di dalam kelas memberikan ice breaking ataupun motivasi yang membuat anak itu merasa bahagia, sepertinya pelajaran yang kita sampaikan dia akan mudah menerima. Dan itu adalah kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi, baik kita sebagai guru maupun murid. Dan juga bagi keluarga yang ada keluarga, bisa diterapkannya kepada anak-anak di rumah. Misalnya, kenapa anak ini suka mengganggu orang lain? Mungkin ada kebutuhan yang anak itu tidak saya penuhi sebagai orang tuanya. Jadi di sini adalah kita sama-sama belajar untuk memenuhi kebutuhan diri kita sendiri sebagai manusia atau sebagai guru, dan juga memenuhi kebutuhan murid-murid kita. Kenapa anak-anak kita sering bandel, sering keluar masuk dan sebagainya? Kita harus mengecek dulu dia, jangan langsung menghukum atau menuduh hal-hal yang negatif ke dia, tapi cross check dulu
melampiaskan kasih sayangnya di sekolah. Dan ternyata ketika dia lampiaskan ke sekolah, kita malah memarahi dia. Akhirnya dia tidak mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan. Dan selanjutnya, posisi kontrol. Nah, di sini ada 5 ya, menurut William Glasser itu bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan. Jadi bukan semata-mata guru saja, orang tua kepada anaknya, atasan kepada bawahannya, dan guru kepada muridnya. Jika melakukan pelanggaran atau masalah, maka posisi kontrol inilah yang digunakan. Di sini ada 5 posisi kontrol. Nanti kita lihat mana posisi kontrol yang paling menonjol dan bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita ataupun di rumah kita. Di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan coba kita lihat satu-satu. Nah, posisi kontrol penghukum. Yang penghukum itu ketika siswa terlambat, kita memasang muka yang seram, mata yang melotot, kemudian menunjuk-nunjuk ke arah dia, seolah-olah kitalah yang paling pengadilan paling berkuasa. Kita mengatakan patuhi aturan saya atau awas kamu ya. Itu sangat sering kita lakukan dengan nada yang keras, membentak segala macam. Kita nggak tahu permasalahan dia kenapa. Mungkin sebagian besar ada siswa kita yang memang memanfaatkan kesempatan. Padahal dia memang perilakunya seperti itu dan memanfaatkan. Tapi ada juga yang memang betul-betul kondisi dia terlambat ke sekolah mungkin karena bocoran atau karena hal-hal lain. Maka jangan langsung menghukum siswa itu, tapi kita memanggil dia, menanyakan hal-hal apa yang sudah dia terjadi, dia alami. Mungkin selama ini kita pernah menerapkannya. Saya yakin kita semua sudah pernah meng-cross-check kembali dulu sebelum menghukum siswa kita. Karena yang ditimbulkan nanti adalah siswa itu akan merasa marah, dendam, dan dia merasa malu. Apalagi ketika kita marah-marahin dia itu di depan kawan-kawannya itu. Itu rasa sakitnya itu, rasa malunya itu yang susah untuk hilang. Mungkin saja dia akan membalas yang kita lakukan itu dengan mencorek mobil kita atau melemparkan hal yang tidak kita inginkan ke kendaraan kita. Nah, itu adalah bagian dari dia membalas dendamnya karena dia sudah merasa sakit sekali gitu ya, dendam sekali. Cuma dia nggak melawan waktu itu. Kemudian ada pembuat merasa bersalah. Jadi di pembuat merasa bersalah ini, guru yang mengatakan berapa kali ibu sudah menasihati kamu, tapi kamu tetap juga melakukannya kembali. Itu pembuat merasa bersalah. Jadi guru itu mengingatkan dia kembali tentang hal-hal yang sudah disampaikan. Kemudian teman, ayolah jangan ribut, nanti ibu kena teguran dari kepala sekolah. Itu mengajak mereka untuk mengobrol dengan nada yang lemah lembut, santai, sambil tersenyum-senyum. Itu posisi sebagai teman. Nah, ini yang disukai anak mungkin ya, tapi belum tepat karena masih ada 2 posisi lagi. Kemudian pemantau. Pemantau ini mengingatkan dia akan konsekuensi apabila dia melakukan kesalahan. Konsekuensinya apa? Kamu datang terlambat. Jadi dia akan berpikir, oh ya, saya bu akan mengutip sampah, atau saya bu akan menghafal surat-surat pendek. Dia udah tahu konsekuensinya. Ini tugasnya pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Manajer ini apakah yang sudah kamu yakini? Maksudnya keyakinan yang sudah kita bangun dari keyakinan kelas tadi, dia meyakini betul bahwa itu suatu konsekuensi dari kesalahan yang dia buat. Jadi kita tanyakan ke dia, gimana solusinya supaya kamu tidak telat lagi. Jadi dia yang memberikan solusi. Manajer ini cuma mengarahkan saja. Dan untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita saksikan video posisi kontrol, kelima posisi kontrol tadi yang bisa kita terapkan di kelas. Oke, selama ini kita sudah menerapkannya ya. Kita melihat di posisi manakah kita ketika menangani siswa yang bermasalah. Adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer.
Selamat pagi Bu. Pak Aiman bukan ya? Selalu terlambat. Aiman bukan? Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Bukan Aiman. Ada Aiman tuh dari lewat. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Naren! Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Datang nih. Ini ada sengaja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kota. Baik, Bapak Ibu. Tadi sudah kita menyaksikan tentang posisi kontrol seorang guru dalam menangani kasus siswa. Di situ ada penghukum, pemerasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol tersebut, kira-kira yang sering kita hadapi ketika berhadapan dengan siswa yang bermasalah itu di posisi kontrol yang mana? Oke, Pak. Baik, Pak. Kalau kita lihat dari videonya, itu satu hal yang berurutan yang harus kita lakukan terhadap siswa. Tapi secara saya pribadi, karena yang saya hadapi laki-laki, siswa kita rata-rata laki-laki, itu saya pilihnya 1, 2 atau 1, 2 dan 3 posisinya. Lebih cenderung ke penghukum banyaknya, karena yang posisi sesuai dengan kondisi anaknya. Tapi kalau memang betul itu saja siswanya, itu harus lanjut. Ya, itu harus lanjut sampai ke manajernya. Ada perubahan gaya menghadapi tahap pertama, kedua bagaimana, ada sampai terakhir, sehingga anak itu menyadari dia posisinya bagaimana dan apa tindakannya setelah dia lakukan, dan kita menentukan siapa juga penghubung atau pengingat dia untuk supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Tapi rata-rata kita pikirnya itu berubah sehingga kita di posisinya 1 dan 2 terus yang dapat yang kita munculkan, karena posisi terakhirnya belum bisa kita tahapkan, karena posisi penghukum tadi yang pertama posisinya tidak bisa juga kita balik. Kalau seandainya kita balik bisa saja mungkin Bu ya. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Baik, terima kasih. Oke, dari Ibu ada yang memberikan tanggapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak jauh dari Pak En juga, kita karena berhubung di sekolah kita karakternya mungkin kita sama-sama sudah tahu ya. Jadi tergantung situasi atau kondisi anak tersebut. Ya, kembali lagi ke mungkin ya seperti tadi kita bilang anak-anak itu aja yang terlambat. Kan nggak mungkin kita jadi apa tadi yang terakhir manajer. Kalau manajer dia kayak gitu kan. Jadi mungkin lebih intinya tergantung kondisi si anak tersebut ya, seperti apa kebutuhannya ya. Bisa jadi 1, 2, 1 enggak ya, terlalu berat kali, mungkin 2 ya. Kalau 1 itu terlalu kejam ya, bukan seorang guru kalau 1 ya, lebih kurang seperti itu. Mungkin 1, 2. Kalau yang kita lihat juga kondisi anak yang memang mungkin sama sekali nggak pernah terlambat, mungkin kita bisa menjadi yang terakhirnya. Begitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mayuni telah menyampaikan bahwa posisi kontrol kita sesuaikan tergantung dengan kondisi siswa itu seperti apa. Kalau kita di sini dominan laki-laki ya, makanya kita lebih sering menggunakan yang pertama karena watak laki-laki itu sangat keras ya. Jadi cocoknya penghukum kalau dari segi Pak Hendranya, dan kalau segi Bu Mayuninya kayaknya penghukum itu agak lebih kejam sedikit, lebih berat ya. Jadi kita turunin level yang kedua, ketiga gitu. Nah, seperti yang disampaikan itu hal yang wajar ya Bapak Ibu, karena kita yang berhadapan langsung dengan murid-murid kita di lapangan. Dan ini menurut William Glaser tadi, dari 5 posisi kontrol itu yang paling ditekankan kalau bisa kita berada di posisi manajer, karena manajer itu memberikan kesempatan kepada anak untuk
berpikir untuk mencari solusi atas kesalahan yang dia perbuat. Tapi kalau kita paksakan dari kita untuk mencari solusi, mungkin hari itu saja dia dengar kita. Besok lusa dia tidak akan mendengar dan akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama lagi. Tapi insya Allah lambat laun kita dengan berdoa kita dan ikhtiar kita kepada murid kita untuk bisa menjadi lebih baik, murid kita ke depannya bisa menjadi lebih baik, karena kita adalah pendidik itu sebagai sarana untuk menciptakan murid-murid menjadi pribadi yang lebih baik, baik untuk dirinya sendiri maupun ketika dia bergelut atau berhubungan dengan masyarakat di luar sana nantinya. Nah sekarang mungkin nanti saja saya akan kasih kuis di akhir penutupannya, dan satu lagi saya akan menyampaikan satu materi lagi, yaitu tentang segitiga restitusi. Nah ini akan kita praktekkan mungkin sebentar lagi. Nah segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog ya, yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi selama ini kita sudah sangat sering, setiap ada kasus kita selalu berdialog, selalu memanggil siswa. Namanya saja seperti saya katakan tadi, kita belum mengarahkan ke segitiga restitusi, belum tahu bahwa itu adalah segitiga restitusi, padahal kita sudah menerapkannya di sekolah kita setiap hari, setiap kali ada masalah yang dihadapi siswa. Kemudian langkah-langkahnya mungkin juga sudah kita terapkan, cuma namanya saja kita belum sampai ke arah situ. Kemudian segitiga restitusi ini membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki diri setelah berbuat salah. Seperti saya katakan tadi, bahwa ketika dia berbuat salah, kita kembalikan kepada dia permasalahan apa yang dia sudah lakukan, kenapa dia bisa melakukan seperti itu, dan solusi apa yang akan diambilnya ketika masalah itu dia hadapi. Kemudian restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita berikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki dari dirinya dari kesalahan-kesalahan yang sudah dia buat dan mencari solusi sendiri atas kesalahan yang telah dia lakukan. Nah, di sini ada 3 ya segitiga restitusinya. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Ketika anak-anak atau siswa kita memiliki masalah, kita tanyakan dulu, jangan langsung menghukum, menjudge dia segala macam. Kita tanyakan dulu di awalnya, di menstabilkan identitas. Kenapa kamu bisa melakukan itu? Coba ceritakan ke ibu. Jadi berikan kesempatan kepada dia untuk bercerita atas masalahan yang dihadapi. Kemudian di tahap kedua, validasi kebutuhannya. Jadi di situ kita tanyakan secara lebih jelas. Kita menekankan bahwa setiap manusia itu punya kesalahan dan kita harus belajar dari kesalahan tersebut. Kita yakini dia, kita validasi dia tentang kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, dan kita minta dia untuk berpikir atas kesalahan yang dia telah perbuat. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi kita sudah menyepakati keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi di situ kita tanyakan kembali, yang kamu lakukan itu adalah salah, dan keyakinan mana yang sudah kamu langgar, dan solusi apa yang bisa kamu ambil untuk masalah kamu itu. Jadi itulah yang dikatakan segitiga restitusi yang selama ini sudah kita jalankan dengan siswa kita ketika siswa kita mengalami masalah. Dan yang terakhir selanjutnya, nah ini yang seperti saya katakan tadi, berbuat salah itu manusiawi. Kemudian di validasi, kamu pasti punya alasan dia kenapa melakukan perbuatan itu. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas mana atau nilai-nilai mana yang telah mereka langgar, dan konsekuensinya apa yang telah mereka langgar. Nah, let you practice. Nanti sekarang sebelum kita praktik di sini ada singkat aja ya. Adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru restitusi. Nah, di sini ada satu kasus yang dihadapi dengan menggunakan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu akan mempraktekkan 1 atau 2 kelompok nantinya. Siang Sarah. Siapa? Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku baru katain Eka di depan kelas. Kesel banget.
Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. So banget, saya bentak-bentak dia bukan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Pak Mus. Baik. Di sini tadi kita sudah menyaksikan video dari seorang bapak yang menangani kasus siswi di kelas dan dia menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dan tidak semua masalah bisa kita gunakan segitiga restitusi, seperti halnya tentang kriminal dan yang berhubungan dengan tindak pidana dan segala macam, itu tidak bisa menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini digunakan dengan masalah-masalah yang sering simpel ya, sehari-hari yang dihadapi oleh siswa di sekolah. Dan baik Bapak Ibu, untuk memperdalam bagaimana penerapan segitiga restitusi itu di kalangan siswa kita, karena selama ini kita sudah sering menerapkannya. Cuma seperti saya katakan tadi, bahasanya aja belum terarah ke situ. Nah, iya, kita lebih berani di segitiga lagi ya, lebih tambah lagi enggak segitiga ya. Nah, iya betul, karena kondisi kita di sini laki-laki, dominan laki-laki yang sangat komplit masalahnya, yang luar biasa ya. Dan segitiga restitusi ini kayak nggak mampan dalam menangani kasus mereka. Tapi ya konsep programnya harus kita hadirkan dalam menangani kasus siswa seberapa parahnya ya, begitu. Nah ini adalah ada tugas ya di akhir sesi kita sebelum kita melakukan penutupan nanti. Jadi di sini ada sebuah dialog atau drama yang akan kita lakukan nanti. Mungkin bisa perwakilan beberapa orang yang bisa satu bertindak sebagai kepala sekolah atau guru ataupun wali kelas yang menangani kasus siswanya. Nanti bisa diambil ya salah satu yang mana. Baik Bapak Ibu, berarti ada 3 kasus ini, mungkin bisa dipilih salah satunya untuk sampel kita praktekkan ke depan. Apakah mau pilih kasus pertama, kedua, atau ketiga? Bisa menggunakan bahasa sendiri
sudah datang hari ini, sudah datang ke sini. Saya dengar dari piket tadi kamu ketahuan merokok di WC. Ya, apa benar kamu merokok di WC? Iya Pak, saya minta maaf. Ya, saya paham. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Tapi saya juga percaya kamu anak baik, kamu bertanggung jawab, kamu orang di lokal itu kamu pandai. Tapi saya yakin juga ini kamu sebenarnya bukan kebiasaan kamu. Iya Pak, saya biasanya nggak seperti ini juga. Saya cuman kemarin coba-coba Pak, kasih tahuan ini. Baik, saya percaya kamu memang merokok memang tergoda, ya. Tapi jangan kamu melihat orang merokok, kamu juga merokok. Nanti akibatnya ke kamu. Iya Pak, saya merasa bersalah Pak. Saya tahu merokok itu memang nggak baik, terutama bagi kesehatan saya. Kemudian bagi saya pribadi ataupun saya bisa bermasalah juga nanti di sekolah. Jadi saya minta maaf juga Pak atas kelakuan saya sekarang. Ya Andi, saya senang kamu bisa mengakui. Sekarang menurut kamu, apa keyakinan yang ingin kamu capai di sekolah? Sebenarnya Pak, saya ingin fokus di belajar Pak, supaya ke depan saya sukses ataupun saya lulus nanti dan bisa membanggakan orang tua saya Pak. Itu cita-cita dan keinginan saya Pak. Ya, itu keyakinan kamu, ya. Saya percaya kamu bisa menjaga komitmen ini, ya. Sekarang kamu harus belajar dari kejadian ini dan menghindar menghindar hal yang sama untuk kedepannya. Jangan kamu mengulangi lagi. Kamu setuju? Setuju Pak. Saya nggak akan mengulangi lagi ke depannya. Ya, saya percaya ke kamu. Jadi saya juga di sini untuk mendukung kamu, ya, untuk kedepannya. Jika ada masalah dan atau ada tekanan yang kamu hadapi, jangan ragu bicara ke saya, ya. Supaya kita bisa cari solusi ke depannya, ya. Ya Pak, makasih Pak. Saya akan ingatkan selalu apa yang Bapak sampaikan. Dan saya tidak akan mengulangi. Ya. Makasih. Ya. Baik-baik di sekolah. Baik Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan seminar bisa hari ini, yaitu tentang budaya positif. Jadi yang perlu kita tekankan adalah kita bisa sebagai pendidik itu bisa menerapkan hal yang terbaik kepada siswa kita, karena bisa menumbuhkan rasa mandiri dan tanggung jawab dan juga berpikir kritis pada diri siswa kita. Kita sebagai sarana untuk mencapai hal-hal tersebut untuk siswa kita. Apalagi ketika menangani kasus, kita sudah sering menggunakan segitiga restitusi dan juga posisi kontrol. Menurut William Glazer itu posisi kontrol yang terbaik adalah sebagai manajer. Jadi yang telah kita posisikan itu kita sesuaikan dengan kondisi siswa kita dan juga kita upayakan untuk bisa menjadi posisi di tingkat manajer. Dan untuk menutup sebagai bahan evaluasi, saya akan menampilkan satu kuis, ya, itu 5 soal cuman menggunakan Kahoot. Jadi di Google Bapak Ibu bisa mengetik Kahoot IT, kahoot.it. Ada yang sudah masuk? Ini 24 23 99. 24 23 99. Nah, silakan klik di Bapak Ibu apakah mendukung pemrograman
Kata-kata saya kecewa sekali sama kamu itu masuk ke mana? Ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Baru tidak pernah melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Tiga. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Oke, kebanyakan jawab ini. Pertanyaan terakhir, ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Bukan. Nah, kita lihat siapa yang menduduki podium pertama. Oh, ketiga. Pasang. Pertama adalah Yes, tidak berakhir. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan dan waktunya. Semoga kita sama-sama bisa berkolaborasi di sekolah ini dalam mewujudkan pendidikan dan juga murid yang lebih kompeten sesuai dengan visi misi kita juga dan berwawasan lingkungan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endrizal SPD, salah seorang guru teknik kendaraan ringan di SMK Negeri 7 Loks Mawe. Saya sangat terkesan diseminasi yang disampaikan oleh saudara kita. Dalam pemaparan itu saya sangat memahami hakikat-hakikat yang disampaikan oleh teman-teman dalam proses guru penggerak ini. Bagaimana Ki Hajar Dewantara itu transfer ilmu yang memberikan harkat pada anak-anak tersebut yang sifatnya membangkitkan jiwa anak-anak itu untuk siap menerima pendidikan, pengajaran yang diberikan oleh guru. Karena hak siswa diberikan sebagaimana mestinya yang dituntun dan hak kewajiban guru memberikan pengajaran dan evaluasi sehingga proses pembelajaran itu berjalan dengan semestinya yang kita harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darmiati SPDI, Guru PAI SMK Negeri 7 Loks Mawe, ingin menyampaikan bahwa hasil kegiatan diseminasi budaya positif yang saya dapatkan dari Ibu Marhelis terkait dengan posisi kontrol kita sebagai guru pada posisi manajer, maka hal ini sangat mungkin kita laksanakan. Serta dalam penyelesaian masalah, saya memilih segitiga restitusi di mana ada 3 tahapan yang bisa dilakukan dalam proses ini, dan alhamdulillah ini juga membawa hasil yang positif, di mana dengan adanya pengakuan bahwa mereka berbuat salah, menyalahi aturan dan norma, dan kemudian kita membuat kekuatan keyakinan pada anak-anak ini sehingga mereka sendiri yang memilih apa sanksi atau konsekuensi yang harus dilakukan dari kesalahan-kesalahannya, dan ini akan merubah perilaku di masa yang akan datang. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang positif yang dapat terus kita kembangkan di sekolah kita tercinta. Semangat mengikuti guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Good morning, student. Morning. How are you today? Fine. Okay, good. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Oke, apa keyakinan kelas? Peraturan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang kita sepakati di dalam kelas antara guru dan siswa. Ada yang tahu nggak contoh-contoh keyakinan kelas itu apa saja? Jangan ribut di kelas. Ada lagi? Ada lain nggak? Jangan makan di kelas. Ada lagi? Pokoknya aturan yang kita buat di kelas, kesepakatan, keyakinan yang kita buat di kelas itu, dan kita tidak boleh melanggarnya. Karena kita yang buat sendiri kan, kita yang buat, dan kita tidak boleh melanggarnya. Jadi ada lagi? Contohnya? Jangan main HP. Kamu? Jangan berbicara saat guru menjelaskan. Iya, bagus. Jangan berbicara saat guru menjelaskan. Kata-kata jangan itu positif atau negatif? Negatif. Nah, keyakinan kelas itu kita akan buat menjadi lebih positif, tidak negatif. Berarti tidak menggunakan kata-kata jangan. Kalau misalnya
Apa tadi contohnya? Jangan buang sampah sembarangan. Ada kata-kata jangan. Kalau kita mengubah tanpa ada kata jangan seperti apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Iya, buanglah sampah pada tempatnya. Tidak menggunakan kata-kata jangan dan juga tidak menggunakan kata-kata dilarang. Keyakinan kelas itu adalah bersifat positif, ya, tidak negatif. Semua keyakinan kelas yang akan kalian susun ini, ibu akan bagikan di post-it ini. Jadi kalian tulis nanti, usahakan tidak berbentuk negatif. Berbentuknya adalah positif. Oke, ibu akan bagi satu-satu. Silakan ditulis. jadi begitu. Kalau menurut Kifa, yang Kifa lakukan itu adalah suatu perbuatan yang benar atau salah? Ya Bu, salah. Baik, kalau Kifa sudah tahu bahwa itu adalah perbuatan yang salah, berarti Kifa sudah paham untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Ya Bu, saya menyadari kesalahan saya. Saya minta maaf ya Bu. Ya, yang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Setiap manusia pasti melakukan kesalahan, ya. Ibu pun pernah melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan itu adalah hal yang manusiawi, ya. Yang terpenting bagi kita adalah tahu dan sadar bahwa itu adalah suatu kesalahan, dan kita mau untuk memperbaikinya kembali, ya, agar tidak terulang lagi. Ya Bu. Ibu ingin tahu sekarang, tentu kamu punya alasan
kenapa kamu melakukan tindakan tersebut. Kira-kira apa alasan Kifa? Saya sebenarnya tidak berniat untuk mengabaikan pelajaran tersebut, Bu. Tadi saya hanya merasa bosan dan ingin menghilangkan rasa bosan dan rasa jenuh sejenak. Oh, jadi begitu ya. Sekarang Ibu tahu alasan Kifa bermain game di kelas. Lalu, apa rencana Kifa untuk memperbaiki kesalahan Kifa tersebut? Saya tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Baik. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang sudah Kifa langgar? Keyakinan kelas yang saya langgar adalah fokus dan aktif dalam pembelajaran, Bu. Ya, bagus. Berarti kamu masih ingat ya keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya? Iya, Bu. Jadi menurut Kifa, apakah Kifa sudah menjalankan semua keyakinan kelas tersebut? Belum, Bu. Belum saya jalankan. Nah, sekarang mari kita memindahkan keyakinan kelas yang sudah kita susun secara bersama. Kira-kira apa rencana Kifa ke depannya? Saya akan fokus dan aktif dalam pembelajaran. Saya tidak akan memain game saat pembelajaran berlangsung. Dan saya akan menyimpan handphone saya di tas dan hanya menggunakannya saat istirahat saja, Bu. Baik, itu ide yang sangat bagus. Semoga Kifa bisa menjalankan rencananya apabila nanti di kemudian hari melihat kawan-kawan yang melakukan hal yang sama. Nanti tugas Kifa itu bisa memberi tahu ya dan mengingatkan kawan-kawannya untuk tidak melakukan hal yang seperti itu. Ibu bangga loh sama Kifa yang sudah bisa memahami dan berkomitmen untuk memperbaiki kesalahannya. Terima kasih Kifa sudah menemui Ibu hari ini. Mari sama-sama kita untuk senantiasa memperbaiki kesalahan kita agar lebih baik lagi ke depannya. Tetap semangat untuk belajar, jangan ulangi kesalahan yang sama. Dan sekarang Kifa mungkin bisa kembali ke kelas untuk melanjutkan pelajaran kembali. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum. Salam.